Oke, baik Ibu Muji, selamat bergabung. Ibu Muji Rahayu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, tinggal 1 menit lagi kita akan memulai. Kita punya kegiatan webinar sesi pertama. Iya, selamat bergabung Ibu Meike. Ibu Meike Dikta Teknologi. Sama-sama Pak Fred, Ibu Mei mau masuk Pak Fred. Oh ya, oke. Oke, baik. Kita masuk saja, kita langsung saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Selamat siang, Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung di webinar inovasi pembelajaran Sahabat Teknologi Maluku sesi pertama ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan webinar, marilah kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoanya mulai. Oke, berdoanya selesai. Bapak Ibu, khusus untuk ketahuan Bapak Ibu, kita punya kegiatan webinar sesi pertama ini. Kita bagi dalam 3 sesi. Yang pertama itu adalah sesi penyampaian materi. Kemudian sesi yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Dan sesi yang ketiga itu adalah closing statement Bapak Ibu. Dan di kesempatan kali ini telah hadir ada 3 narasumber hebat-hebat, Bapak dan Ibu-ibu. Saya sapa dulu saya sapa dulu ya, Ibu Agnes Ahapati. Halo Ibu, selamat siang. Halo Kang, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Pak. Luar biasa. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, Ibu Agnes ini dari SMK Negeri 3 Tual. Jadi ini perwakilan dari Kota Tual, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dengan Ibu Raisa Novitri Latutua Praya. Waduh, Ibu Raisa. Siap Pak, hadir Pak. Bagaimana Siap, Ibu kabarnya Pak. hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Amin. Semoga teman-teman semua juga baik. Oke, baik Ibu. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, Ibu Raisa ini beliau dari SMA Negeri 60 Maluku Tengah. Jadi ini perwakilan dari Maluku Tengah loh. Dan saya sendiri Fred Noya, saya dari SMA swasta Elkamde Laha Kota Ambon. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu, kita akan memulai webinar inovasi pembelajaran Sahabat Teknologi Maluku sesi pertama yang akan dipandu oleh Ibu Moderator Ibu Agnes Pati. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Ya, semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya Bapak Ibu di tengah cuaca yang panas ini. Semoga tetap semangat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk pemateri pertama saya persilahkan kepada Bapak Fred Noya untuk menyampaikan tentang puzzle maker, bagaimana kita mendesain pembelajaran puzzle maker di kelas. Untuk itu kepada Pak Fred saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu
untuk saya sendiri punya judulnya itu inovasi pembelajaran untuk khusus puzzle maker sendirilah. Tunggu Pak, ambil barang di rumah dulu. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, di kesempatan kali ini perkenankan saya untuk share screen dulu. Ibu Agnes sudah bisa Ya, Pak. dilihat? Sudah bisa dilihat, Pak. Baik. Oke, baik. Selamat siang buat kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu hebat. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik yang saya laksanakan di dalam proses pembelajaran saya kepada siswa-siswa saya di kelas. Dan di kesempatan kali ini ini kita punya materi, saya punya materi di sini terkait tentang pemanfaatan platform Discovery Education Puzzle Marker dalam penerapan model pembelajaran Radek. Dan di sini ini adalah tema besar kita, yakni adalah menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, pasti Bapak Ibu kepingin tahu sih sebenarnya model pembelajaran dari Radek ini seperti apa. Nah, di sini untuk khusus model pembelajarannya sendiri Bapak Ibu bisa dilihat bahwa model pembelajaran Radek adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh Wahyu Sopandi dan kawan-kawan. Jadi model pembelajaran ini dikemukakan pertama kali itu pada tahun 2017 dan dikembangkan oleh Wahyu Sopandi dan kawan-kawannya itu pada tahun 2021. Nah, model ini memang merupakan suatu model pembelajaran yang memang berpusat pada siswa atau yang biasa kita kenal sih dengan nama student center learning. Jadi di samping itu juga model pembelajaran Radek ini dia menekankan kepada siswa untuk bagaimana siswa itu dia bisa dapat berpikir tingkat tinggi atau yang biasa kita sebut itu adalah high order thinking skill Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk ketahuan Bapak Ibu sendiri bahwa model pembelajaran Radek ini alangkah baiknya bagi Bapak Ibu yang mau menerapkan model pembelajaran ini bisa dipasang model pembelajaran ini pada kegiatan inti dari proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu, jadi model pembelajaran Radek ini, Radek itu merupakan singkatan dari yang pertama itu adalah R-nya itu adalah read atau membaca, kemudian juga A-nya itu adalah answer, menjawab, kemudian D-nya itu adalah discuss atau diskusi, kemudian E-nya itu explain atau yang kita kenal dengan nama menjelaskan, kemudian create itu adalah mencipta Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mulai dari yang pertama yakni adalah tahapan atau sintak-sintak dari model pembelajaran Radek sendiri. Yang pertama itu adalah model read Bapak Ibu. Nah, model read sendiri di sini yang pertama itu siswa diajak untuk membaca materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Materi pembelajaran ini dapat berupa teks, dapat berupa gambar, dapat berupa video, atau juga media yang lainnya. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu sendiri, mau dipakai pada saat kegiatan intinya itu, Bapak Ibu mau pakai yang mana, mau berupa dalam bentuk teks, ataukah yang lain-lainnya. Di sini Bapak Ibu saya pakainya itu adalah dalam bentuk yang namanya bentuk video Bapak Ibu. Jadi untuk khusus ketahuan Bapak Ibu sekalian bahwa karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang memang sangat menekankan pada pemahaman siswa untuk bagaimana dia bisa berpikir kritis.
Jadi di sini saya sudah sediakan itu sebuah video pembelajaran atau video materi pembelajaran yang dimana siswa dia dapat mencermati atau dia dapat menyimak tayangan video dari materi pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, karena siswanya itu dia melihat secara visual tayangan video tersebut, maka di dalam benaknya dia atau dalam pemikirannya dia akan bisa lebih cenderung untuk bagaimana berpikir tingkat kritis tersebut, Bapak Ibu. Nah, tahapan yang selanjutnya dari tahapan model pembelajaran Radek di sini yakni adalah model answer, Bapak Ibu. Jadi model answer ini siswa diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran yang telah dibaca. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berupa pertanyaan faktual, prosedural, konseptual, atau evaluatif. Jadi Bapak Ibu tergantung dari Bapak Ibu sendiri mau membuat pertanyaannya itu dalam bentuk seperti apa. Apakah dalam bentuk yang faktual kah, atau konseptual, atau prosedural, atau evaluatif, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih sampaikan kepada siswa tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut saya memuatnya itu dalam sebuah platform, yakni adalah platform Discovery Education Padsel Marker, Bapak Ibu. Jadi di dalam Padsel Marker sendiri ada beberapa fitur-fitur yang memang dia terkait tentang teka-teki, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Ada itu yang namanya teka-teki silang, ada teka-teki berganda, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih masuk di dalam tahapan answer sendiri, itu pertanyaan-pertanyaannya itu saya buatnya itu dalam bentuk teka-teki silang, Bapak Ibu. Jadi anak-anak sangat mencermati sekali ya, sangat gembira sekali untuk mengikuti kegiatan yang saya buat tersebut. Jadi saya membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk teka-teki silang untuk dapat membantu siswa dalam memahami materi dan juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, Bapak Ibu. Nah, ini ada tambahan sedikit untuk khusus aplikasi, untuk platform Padsel Marker sendiri. Ini ada yang bersifat online, ada juga yang offline, Bapak Ibu. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang memang keterjangkauan jaringan internetnya itu memang kurang memadai, bisa dipakai tahapan offline, Bapak Ibu. Sama seperti saya juga, di mana sebenarnya di sekolah kami juga punya jaringan internetnya itu ada, cuma hanya untuk menjangkau sampai ke kelas itu memang tidak ada sama sekali. Alhasilnya inisiatif saya sendiri, bagaimana saya membuat Padsel Marker sendiri, TTS itu, ke dalam bentuk yang offline, lalu saya print, kemudian saya bagikan kepada siswa-siswi saya di kelas. Dan ini contoh gambar bisa dilihat, dan sangat antusias sekali ya Bapak Ibu untuk anak-anak mendapatkan sesuatu yang terbaru buat mereka. Nah, setelah tahapan Radek ini, tahapan answer ini selesai, kemudian siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru. Setelah itu Bapak Ibu, guru saya sendiri, saya menjelaskan materi yang disampaikan untuk sebagai tambahan untuk mereka pada tahapan yang selanjutnya, yakni adalah tahapan diskusi, Bapak Ibu. Jadi kita wajib untuk memberikan materi, biarpun itu dalam bentuk materinya itu dalam sedikit atau setidaknya bisa ada gambaran untuk siswa, untuk bagaimana siswa itu dia dapat mengetahui materi apa atau penjelasan seperti apa yang disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapan yang selanjutnya dari model pembelajaran Radek sendiri adalah diskusi atau diskus. Nah, pada langkah ini siswa diajak untuk berdiskusi dengan teman sekelas
untuk membahas materi pembelajaran yang telah dibaca dan dijawab. Diskusi itu dapat berupa diskusi secara berpasangan, kelompok, ataupun kelas. Nah, ini contohnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat di mana siswa sementara melakukan proses diskusi dengan tugas yang saya berikan kepada para siswa tersebut secara berpasangan di dalam kelompok. Nah, kegiatan diskusi ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dari siswa tersebut, Bapak Ibu. Setelah proses diskusinya itu selesai, kemudian di sini Bapak Ibu saya karena mengingat bahwa proses diskusinya ini agak panjang, agak lama, membuat siswanya itu menjadi jenuh, saya lakukan itu yang namanya ice breaking. Supaya kegiatan ice breaking ini supaya bisa menetralisir semangat dari anak-anak saya lah, kayak gitu Bapak Ibu. Setelah ice breakingnya selesai, tahapan dari model pembelajaran Radix selanjutnya itu adalah explain. Jadi mereka menjelaskan untuk materi pembelajaran, baik itu secara lisan maupun secara tulisan di depan kelas. Dan bisa dilihat di sini para siswa-siswi saya menjelaskan apa yang mereka kerjakan di dalam proses diskusi di dalam kelompok tersebut. Setelah proses explain-nya ini selesai, kita pada tahapan yang terakhir, yakni adalah tahapan create, di mana tahapan create di sini itu adalah bagaimana siswa bisa dapat mencipta sebuah produk dalam bentuk itu baik itu peta konsep, poster, atau produk yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu, ini adalah hasil kerja dari siswa-siswi saya di kelompok yang tadi, di mana mereka membuat yakni adalah outputnya itu dalam bentuk clipping Bapak Ibu. Jadi ya ini kenapa cuma hanya satu output saja, itu saya lihat dari situasi dan kondisi serta lingkungan belajarnya anak-anak kayak gitu, karena mengingat keterbatasan jaringan internet, kemudian juga paket data internet yang memang di anak-anak juga kurang, alhasilnya saya memutuskan anak-anak maunya itu buat satu produk saja dan saya menyetujuinya. Setelah tahapan mencipta selesai, itu kemudian saya lanjut dengan kegiatan menyimpulkan materi. Jadi saya dengan siswa sama-sama kita menyimpulkan materi pembelajaran yang kita laksanakan selama 1 kali pertemuan tersebut. Kemudian setelah selesai saya menyimpulkan materi bersama siswa, kemudian di sini saya memberikan refleksi kepada siswa, di mana refleksi tersebut ini sangat berguna bagi saya sendiri, di mana siswa bisa menulis apa saja keinginan mereka atau apa saja terkait tentang materi yang mereka terima dalam 1 kali pembelajaran tersebut, apakah mereka menyenangkan atau tidak menyenangkan, ataukah mereka bahagia atau tidak bahagia. Kemudian mereka bisa tulis, lalu kemudian mereka bisa menempelkannya di media yang sudah saya siapkan. Kemudian selanjutnya di sini adalah salam penutup, di mana kegiatan ini kita tutup dengan salam penutupnya, lalu terima kasih. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di sini ada sedikit pantun buat Bapak Ibu sekalian. Perkenankan sebenarnya saya ini juga bukan orang biasa kasih pantun sih, tapi saya akan memberikan pantun buat Bapak Ibu lah. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep. Jangan lupa beli buku. Hai Bapak Ibu peserta webinar. Semoga ilmu bermanfaat untuk kamu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Agnes selaku moderator. Iya, terima kasih Pak Frednoya untuk pemaparan materinya tentang penggunaan puzzle marker dalam pembelajaran
RADEK, yaitu Read, Answer, Discuss, Explain, and Create. Ya, untuk kesempatan selanjutnya saya persilahkan Ibu Raisa Novitri Latutua Praya untuk menyampaikan pemaparannya terkait model pembelajaran Project Based Learning. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Agnes dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih ada di room ini. Saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Novitri Latutua Praya. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 60 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang berada di Trans SP1 Huaulu yang memiliki koneksi internet yang terbatas, Bapak Ibu. Sehingga inovasi pembelajaran yang saya lakukan ini untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan koneksi internet yang tidak memadai dan kondisi siswa yang belum maksimal dalam perhatiannya kepada dunia pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian izinkan saya untuk membagikan slide yang sudah saya buat untuk penjelasan hari ini. Oke, Ibu Agnes. Ya, sudah Bu Ica. Oke, sudah Ibu ya? Oke, Ya. Bapak Ibu. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu model pembelajaran problem-based learning dengan metode penemuan terbimbing dengan memanfaatkan platform teknologi. Iya, Bapak Ibu, platform teknologi yang saya gunakan di sini lebih kepada menunjang pembelajaran yang berada di tempat yang masih susah sinyal, Bapak Ibu. Ya, beranjak dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang kodrat zaman, di mana zaman yang sudah berkembang, digitalisasi yang sangat berkembang ini, meskipun kami berada di tempat yang susah sinyal, tetapi peserta didik itu setelah kami melakukan observasi, peserta didik itu sebagian besar sudah memiliki smartphone dan digunakan untuk lebih banyak untuk main game dan lain-lain. Jadi meskipun kondisi kami dengan sinyal yang terbatas, tapi penggunaan internet untuk game itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Sehingga saya berpikir untuk meminimalisasi penggunaan game untuk hal-hal yang tidak bermanfaat diganti dengan hal-hal positif. Untuk ketahuan Bapak Ibu juga, akses internet di sekolah kami itu masih terbatas, sehingga untuk mendapatkan sinyal yang maksimal kami harus melakukan perjalanan sekitar 1 km untuk mendapatkan sinyal yang baik. Namun ketika kita ke tempat sinyal, ketika kita ke tempat sinyal yang kita temui itu banyak siswa yang ada di sana, dan ternyata yang mereka lakukan di sana itu adalah untuk main game dan lain-lain itu, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu inovasi pembelajaran yang saya lakukan itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, yang langkah pertama di sini adalah saya mengambil video pembelajaran dari PMM, yaitu di menu bahan ajar. Video pembelajaran yang saya ambil itu kemudian saya download dari PMM, kemudian saya bagikan kepada peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran, 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, video itu sudah saya bagikan ke peserta didik melalui Bluetooth. Jadi saya bagikan melalui Bluetooth, kemudian saya berikan dengan pertanyaan-pertanyaan bimbingan. Jadi untuk memastikan peserta didik itu menggunakan media ajarnya dengan baik, saya pantau melalui WA, Bapak Ibu. Misalnya saya tanya, sudah dipelajari video pembelajarannya belum? Pokoknya saya pantau setiap hari melalui WA grup yang sudah kami buat. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya itu terjadi di dalam kelas. Saya lakukan kolaborasi
yaitu saya memilih kelompok yang terdiri dari siswa-siswa yang mampu dan tidak mampu. Saya jadikan satu kelompok maksimal tiga orang sampai 4 orang Bapak Ibu. Kemudian di kelompok ini saya meminta kepada siswa-siswa untuk menuliskan hal-hal yang tidak mereka pahami dan hal-hal yang mereka pahami kemudian didiskusikan di dalam kelompok itu, dan kemudian saya berkeliling mengontrol proses diskusi tersebut Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya dari proses keliling kelompok yang saya lakukan Bapak Ibu, kemudian saya bisa tahu kelompok mana yang lebih menguasai materi dengan baik atau yang belum menguasai materi dengan baik. Dari bekal berkeliling ini, kemudian saya tunjuk kelompok yang menurut saya bisa menjelaskan video pembelajaran itu dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka saya biarkan berdiskusi. Jadi peserta didik yang mempresentasi materinya, kemudian ada kelompok lain yang bertanya, saya tidak menjawab Bapak Ibu. Jadi maksudnya saya biarkan mereka saja berkolaborasi menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang saya lakukan adalah kemudian memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang ada pada saat penyampaian materi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai penutup, karena memang untuk saya pribadi untuk mata pelajaran matematika, saya biasa kehabisan waktu di kelas. Yang pertama karena dasar-dasar dari siswa yang kurang, maksudnya mereka penguasaan materi dasar yang kurang, sehingga untuk mengetahui sebuah materi biasanya saya menjelaskan kembali dasar-dasar yang tidak mereka pahami itu. Sehingga saya kehabisan waktu untuk refleksi pembelajaran pada hari itu. Biasanya saya menggunakan Google Form. Jadi Google Formnya saya buat setelah pembelajaran, saya kirim di WA group yang sudah kami buat. Lalu saya kirim Google Formnya dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi agar mereka berefleksi melalui Google Form yang ada. Setelah itu, untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang pembelajaran yang berlangsung, saya menggunakan aplikasi Quizizz mode PR Bapak Ibu. Jadi aplikasi Quizizz mode PR ini bisa saya lakukan karena itu untuk mengantisipasi yang pertama susah sinyal di sekolah, dan yang kedua meskipun susah sinyal itu kan peserta didik tetap berupaya untuk bisa ke tempat sinyal meskipun untuk main game. Nah, maka saya saya berniat menggunakan aplikasi Quizizz mode PR ini agar mereka ke tempat sinyal itu perlahan-lahan bisa merubah, tidak lagi main game tetapi untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Karena di aplikasi Quizizz ini sendiri menurut saya penyelesaian soalnya itu kan menarik, sehingga saya berharap mereka bisa tertarik untuk mengerjakan soal-soal tersebut meskipun berada di menggantikan game yang biasa mereka lakukan itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang inovasi pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Berikutnya ada kontak informasi saya bisa berteman dengan saya di Instagram, di Facebook Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan yang terjadi dalam penyampaian materi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, Ibu Raisa, terima kasih untuk pemaparan materinya. Bagi Bapak Ibu peserta, tolong isi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat Bapak Ibu. Ya, nanti kalau yang mau tanya jawab, nanti setelah presentasi dari saya, Bapak Ibu bisa tanya jawab, bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang penggunaan model pembelajaran TGT. Ya, Bapak Ibu izin share screen.
Ya, Ibu Ica minta tolong lihat itu. Iya, sudah Ibu. Mantap. Sudah Ibu, sudah. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi nama saya Agnes Pati, saya guru biologi dari SMK Negeri 3 Tual. Ya, Bapak Ibu, sebelum lanjut untuk presentasi model pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Canva, saya sedikit menjelaskan tentang letak sekolah dan kondisi tempat mengajar saya. Jadi Bapak Ibu, SMK Negeri 3 Tual ini dia terletak di Pulau Tayando, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual. Dari Kota Tual itu kita naik ferry 4 jam, kemudian sampai di pulau sebelah kita naik lagi speedboat sekitar setengah jam untuk menuju ke tempat mengajar Bapak Ibu. Dan di tempat saya mengajar ini belum ada listrik Bapak Ibu. Jadi kita pakainya panel surya. Dan untuk jaringan internet ini baru ada saja Bapak Ibu. Jadi lagi booming-boomingnya anak-anak di sini menggunakan jaringan internet. Nah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, untuk nggak bisa kegeser. Ya, Bapak Ibu, bentar ya, ini PowerPoint-nya nggak bisa kegeser. Oke, Ibu Agnes, jangan dikasih slideshow, Ibu. Oh. Seperti ini saja Presentasi. sih. Di presentasinya saja lah, jangan dikasih slideshow, karena kalau dikasih slideshow nanti tidak mau lanjut ke itu agak loading sih. Atau kalau memang Ibu Agnes buatnya itu dalam bentuk PDF aja. Iya. Atau yang mode yang tadi saja kayaknya, Bu. Iya, dipakai yang presentasinya itu saja, jangan dikasih slideshow, Ibu. Iya. Ya, begini bisa Bapak Ibu? Belum. Ya, sebentar masih masih proses. loading. Oke, mantap Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, untuk zaman sekarang guru tidak bisa dilepas pisahkan dari teknologi, di mana untuk zaman sekarang guru dituntut untuk melek teknologi. Nah, di tempat mengajar kami tidak ada jaringan internet dan listrik, menjadi tantangan tersendiri bagi kami para guru di pulau-pulau untuk bagaimana kami menciptakan pembelajaran bermakna bagi para siswa kami. Ya, Bapak Ibu, untuk model TGT sendiri, ya Bapak Ibu, model TGT ini adalah tipe pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, kemudian di dalam kelompok tersebut siswa akan saling bersosialisasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi untuk belajar bersama dan memecahkan masalah. Jadi untuk model TGT ini bisa dikatakan modelnya ini berpusat kepada siswa. Untuk sintak dari model TGT sendiri, yang pertama itu tahap penyajian kelas. Jadi tahap penyajian kelas ini guru memberikan motivasi dan persepsi, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan membuat pertanyaan pemantik untuk siswa. Nah, untuk TGT ini saya pakai materinya Jamur Bapak Ibu. Jadi untuk penyajian kelas saya memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apakah siswa-siswi kalau belanja ke kios itu mereka ngecek tanggal kadaluarsa makanan yang mereka beli atau enggak. Dan ternyata dari jawaban mereka itu jarang sekali mengecek
tanggal kadaluarsa. Jadi mereka itu sudah hidup berdampingan dengan yang namanya jamur, Bapak Ibu. Dan setelah tahap penyajian kelas, ada belajar dalam kelompok. Jadi guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, kemudian memberikan LKPD kepada siswa tersebut, dan siswa tersebut secara berkelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang di LKPD. Nah, setelah itu siswa bisa mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, setelah belajar dalam kelompok, ada permainan atau pertandingan. Nah, Bapak Ibu, permainan atau pertandingan ini, sebelum masuk ke tahap permainan atau pertandingan, siswa bisa melakukan pemanasan dahulu. Nah, pemanasan ini adanya di e-modul. Jadi Bapak Ibu saat belajar dalam kelompok itu saya bagikan e-modulnya itu, saya buat multimedia pembelajaran interaktif dari Canva, kemudian saya juga unduh bahan ajar dari PMM dalam bentuk PDF dan dibagikan kepada siswa yang punya handphone tapi tidak punya paket internet. Nah, Bapak Ibu, untuk permainan atau pertandingan, pemanasannya ada di dalam e-modul itu, Bapak Ibu. Nanti setelahnya saya akan tunjukkan. Dan untuk permainan atau pertandingan ini, dalam model TGT itu siswa berbaris, kemudian guru bisa memanggil satu persatu maju ke depan untuk menyelesaikan soal. Jadi soalnya itu Bapak Ibu nanti tempel di papan tulis. Ya, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nanti para guru membuat ini, kemudian tempel di papan tulis sesuai dengan banyaknya kelompok. Nanti soalnya ditulis di dalam sini. Nanti siswa secara estafet maju mengerjakan soal tersebut. Nah, jadi semua anggota kelompok itu kebagian menjawab soal Bapak Ibu. Dan setelahnya ada penghargaan. Untuk penghargaan ini diberikan kepada kelompok yang memperoleh skor tertinggi. Ya Bapak Ibu, manfaat dari penggunaan tim games turnamen ini adalah Bapak Ibu untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi pada saat mereka melakukan turnamen itu berbagai macam ekspresi, ada yang emosi, ada yang greget, ada yang takut salah, jadi membuat mereka itu semangat belajar Bapak Ibu. Nah, untuk multimedia pembelajaran interaktif yang saya gunakan itu dari Canva. Ya, Bapak Ibu. Nanti bisa saya bagikan untuk linknya biar sekalian Bapak Ibu lihat tentang e-modul yang saya kerjakan. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Canva-nya, untuk penilaian sumatifnya saya pakai Quizzes Bapak Ibu. Nah, untuk Quizzes ini merupakan hal yang baru bagi siswa-siswi di sekolah kami, karena untuk sebelumnya itu kebanyakan pakai metode berbasis kertas. Nah, untuk Quizzes ini baru pertama kali dilakukan Bapak Ibu, jadi siswa-siswi di sekolah kami itu sangat excited untuk mempergunakan Quizzes ini Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi dengan Quizzes. Ya, untuk kendalanya cuman untuk siswa yang tidak punya HP sama yang punya handphone tapi tidak punya paket data, dan mereka berinisiatif sendiri untuk meminjam HP, kemudian paket datanya saya hotspot ke mereka. Jadi mereka sangat antusias dan excited sekali untuk pertama kalinya menggunakan aplikasi Quizzes Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, apakah bisa lihat yang slide yang di Canva? Belum Ibu, belum, Bu Agnes belum terlihat. Dikasih keluar dulu dari PowerPoint-nya, baru iya. masuk di Canva Ibu. Nah, iya, Bapak Ibu, ini modul yang saya buat di Canva, jadi ada linknya untuk belajar. Ini saya buat waktu level 3 kemarin, Bapak Ibu. Ini ada materinya, kemudian untuk kuisnya. Jadi siswa bisa pemanasan di sini, Bapak Ibu, sebelum turnamen. Nah, untuk kuisnya juga ada berbagai macam tipe, ada yang pilihan ganda, benar salah, kemudian isi bagian yang kosong. Jadi slide-nya nge-link, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya jawabannya salah, ada pas diklik option-nya itu ada pemberitahuan, kemudian sama juga dengan yang benar, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu mungkin saja dari saya tentang model TGT memanfaatkan aplikasi Canva, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Fred. Oke, baik. Terima kasih Bu Agnes, luar biasa penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Agnes. Saya salut ya sama Ibu, perjalanan dari apa ya, Kota Tual ya Ibu, dari Kota Tual menuju ke Besar ya Ibu. Tayando, Pak, Tayando itu beda dengan Besar. Oh iya, jadi dari Kota Tual menuju ke Tayando itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Semangat buat Ibu Agnes, sehat dan sukses selalu lah Bapak Ibu. Nah, saya kutip dari materi yang Ibu Agnes sampaikan di sini terkait tentang implementasi model pembelajaran. Tim Games Turnamen ini dengan memanfaatkan aplikasi Canva itu adalah menciptakan suatu pembelajaran yang kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Ini yang sangat luar biasa Ibu Agnes. Semoga model pembelajaran yang Ibu Agnes berikan ini bisa dapat bermanfaat juga buat Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan webinar kita di siang hari ini Bapak Ibu. Kita berikan aplaus tepuk tangan virtual dulu buat Bapak Ibu narasumber yang sudah sangat-sangat luar biasa sekali memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita masuk pada sesi kedua ya Bapak Ibu. Jadi sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu di kolom chatnya itu bisa ditulis pertanyaannya, dan juga buat Bapak Ibu yang sudah bisa juga lewat raise hand Bapak Ibu, dipersilakan Bapak Ibu. Kapan lagi Bapak Ibu dapat materinya gratis, kemudian juga narasumbernya ganteng dan cakep-cakep kayak begini. Jadi mari Bapak Ibu dipersilakan di kolom chatnya ini. Saya lihat dulu nih siapa saja yang sudah angkat tangan ya. Kita lihat dulu yang angkat tangan. Oh ada, ini maaf ya, ini Pak Muji ya. Pak Muji atau Ibu Muji nih. Pak Muji bisa open mic-nya Pak Muji, dipersilakan Pak atau Ibu ya. Bisa Pak Muji, halo Pak Muji, bisa dengar suara saya? Halo? Wah ini, oke, mungkin Pak Mujinya itu lagi ke sebelah kayaknya, atau Ibu Muji ini kayaknya ke sebelah. Nah baik, ayo Bapak Ibu, kapan lagi di kolom chatnya itu bisa ditulis pertanyaannya, kemudian juga bisa Bapak Ibu bisa raise hand.
dengan materi-materi yang sudah Bapak Ibu narasumber sampaikan tersebut. Ada yang implementasi model pembelajaran TGT, tim games turnamen. Ini baik juga bagi Bapak Ibu yang memang khusus untuk mata pelajaran PJOK ya Ibu Agnes. Biologi Pak dulu. Ya, bagaimana Ibu? Biologi Pak. Oh, biologi. Bisa juga kalau memang tim games turnamen ini dipakai untuk mata pelajaran yang lain juga itu sangat bermanfaat juga ya kayak gitu. Nah, oke, baik. Ini ada Ibu Ana Paulina. Saya langsung aja Ibu Ana Paulina. Ibu Ana ya. Ibu Ana tadi ngangkat tangan ya. Oke, Ibu Ana, dipersilakan Ibu untuk open mic-nya. Ini Pak Muji, Ibu atau Ibu Muji nih. Oke, silakan. Ya. Oke, Ibu Ana. Ya. Oke, Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini bukan guru penggerak dan bukan siapa-siapa. Saya ini guru SD Negeri 12 Tuar. Saya mendapat link dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kumalasari Anakoda, guru penggerak. Dan Ibu Kepala Sekolah membagi linknya kepada kami para guru SD Negeri 12 Tual untuk mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Freddy, Pak Ibu Agnes, dan Ibu Raisa. Siap Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Saya tanyakan di sini, yang saya kebetulan saya masuk terlambat, tapi saya mendengar sedikit yang disampaikan oleh pemateri Ibu Agnes terkait dengan pemakaian Canva. Aplikasi Canva ya Bu? Ya. Aplikasi Canva ini. Ya Bu. Ya, banyak peserta didik juga kurang paham dengan Canva. Apalagi mereka tidak bawa HP, mereka tidak bawa laptop. Karena di sekolah kami cuma dengan laptop cuma 15 notebook. Dan dipakai itu 15 masuk ke muka, baru 15 masuk lagi. Jadi kalau kita mau pakai ukuran siswa 30 sekian, otomatis tidak terjangkau. Begitu Ibu. Lalu kebanyakan kami juga guru ini baru dalam memakai Canva. Tapi kami sudah belajar dan otomatis sudah semua, hampir semua sudah tahu. Tapi untuk menerapkan kepada para peserta didik kita belum bisa karena kendala dengan pakai wifi. Kalau di sekolah kami sudah ada wifi. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau memberikan materi kepada peserta didik dengan memakai kuis-kuis yang ada di Canva atau terkait dengan apa Ibu tadi sudah lupa nih. Terkait dengan kuis-kuis ya apa tuh lupa lah. Mungkin kuis apa Ibu Ana, mungkin kuis yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ya, kalau bisa ada sosialisasi dari Ibu Agnes secara tatap muka begitu, toh? Tatap muka supaya cara membukanya begini, lalu kita berikan kepada anak-anak kita cara membuatnya Canva ini seperti apa begitu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita ini semua manusia yang berdosa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Terima kasih, Tuhan berkati katong semua. Shalom. Shalom Ibu. Ini bisa langsung dijawab ya Pak? Oh ya, silakan Ibu Agnes, dipersilakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Ana untuk pertanyaannya, masukannya, dan sarannya Bu. Jadi untuk Canva ini saya sempat sharing juga dengan guru-guru SD ya Bu. Dan kata mereka untuk Canva ini mungkin belum bisa untuk anak-anak SD
yang kelas 1 sampai kelas 4-5 karena tidak semua juga punya HP dan belum memahami juga untuk Canva, jadi bisa dipakai mungkin untuk kelas 6. Nah itu Bu, untuk penggunaan Canva. Jadi Canva ini lebih baik untuk SD ataupun SMA, SMK yang memang tingkat umurnya itu sudah bisa untuk menggunakan aplikasi di HP Ibu. Nah kalau sosialisasi secara tatap muka Ibu, bisa saja Ibu, cuman di pulau ini kita akses ke kotanya itu susah Ibu. Jadi satu minggu ferinya cuman ada 2 kali Ibu. Dan ferinya itu biasanya tengah malam Ibu untuk sampai ke kota Tual. Jadi akses ke kota Tual itu agak ribet dan menguji adrenalin Ibu untuk sampai kota Tual. Tapi kalau misalnya bisa nanti saya menghubungi Ibu untuk bisa sosialisasi di sekolahnya Bu untuk penggunaan Canva. Iya. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Ya Ibu saya. Oke baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, bisa dalam kolom chat Bapak Ibu, atau juga bisa resen. Kapan lagi bisa dapat informasi terkait tentang materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi tahun 2023 sisi pertama ini. Mungkin untuk Ibu Raisa sendiri dengan penerapan model pembelajaran basic learning, metode pertemuan terbimbing dengan pemanfaatan teknologi, mungkin Bapak Ibu bisa lebih menggali lagi terkait tentang pemanfaatan teknologi dalam model pembelajaran basic learning sendiri. Ayo Bapak Ibu dipersilakan untuk kita raise hand atau juga bisa di kolom chat juga bisa diketik ya Bapak Ibu. Atau dengan model pembelajaran Redex sendiri atau yang belum dipahami bagaimana Bapak Ibu? Saya ngintip dulu nih, siapa saja yang sudah ngangkat tangan ya. Ini Pak Muji kayaknya itu Mujil dari tadi kayaknya tangannya belum capek-capek dikasih turun nih. Oke. Baik. Ayo Bapak Ibu, kapan lagi? Jadi kalau karena saya rasa ya Bapak Ibu, saya rasa bahwa kayaknya semuanya sudah bisa mengerti ya, sudah bisa memahami apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber. Kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual buat Bapak Ibu hebat yang hadir di kesempatan kali ini. Luar biasa, sangat-sangat antusias sekali buat Bapak Ibu narasumber, buat peserta, Bapak Ibu peserta yang sudah bisa hadir di kesempatan kali ini. Oke, baik. Ini dikasih turun tangannya lagi. Oke, baik. Itu demikian kita masuk Bapak Ibu. Kalau bagi Bapak Ibu yang ini kita selesainya Ibu Raisa sampai jam berapa ya Ibu Raisa? Harusnya sampai tadi jam 1 sampai 2:30 kayaknya Pak. Sampai tapi tergantung ya. Forum sih. Iya sih, cuma kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, Bapak Ibu, kapan lagi? Ayo Bapak Ibu, ada model pembelajaran Radek. Kayaknya Pak Muji atau Ibu, Bapak atau Ibu ya. Dari tadi angkat tangan coba di. Ayo dong Bapak Ibu, kapan lagi? Ini Pak Fred, Pak Muji atau Ibu Muji. Ini dari tadi angkat tangan ini Pak. Iya, masalahnya ini Pak Muji atau Ibu Muji dari tadi tangannya ini diangkat terus. Kayaknya.
teman-teman hebat. Di kolom chatnya ini masih belum ada ya Bapak Ibu. Ayo. Apalagi Bapak Ibu ada 3 pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Ada model pembelajaran Redek, ada memanfaatkan aplikasi Canva untuk games turnamen, ada juga lagi metode model pembelajaran basic learning dengan metode pertemuan terbimbing. Luar biasa Bapak Ibu materi-materinya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan bisa lewat kolom chat ataupun juga bisa raise hand. Iya, Pak Fred. Atau mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir iya, yang betul linknya sekali, sudah betul. dibagikan. Betul, makasih Ibu Raisa. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu di kolom chatnya ini sudah tertera tuh daftar hadirnya, link untuk daftar hadirnya bisa dibuka di kolom chatnya, sudah dikirimkan itu link daftar hadirnya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Ana, Paulina yang sudah memberikan semangat kepada kami, Ibu Yesi, kemudian ada Ibu Mala, terima kasih, Pak Rivaldo. Terima kasih atas apresiasinya. Dan terima kasih Bapak Ibu lain sudah berpartisipasi di ruang kami pada hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami masih memberikan waktu, ya. Pak Fred, masih Bagaimana diberikan itu? waktu ya? Kita kayaknya waktunya masih diberikan ya Pak ya? Iya, kayaknya sampai 14.15 saja, Bu. Nanti selanjutnya itu kita lanjut dengan sesi ketiga kayaknya ya. Bagaimana, Ibu Raisa? Siap, Pak, siap. Bapak Ibu lagi 4 menit ini, Bapak Ibu ayo dong di kolom chatnya, ataupun juga bagi Bapak Ibu yang mau resen dipersilakan. Ada pemateri-pemateri yang luar biasa loh Bapak Ibu. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ada dengan model-model pembelajaran Radek, kemudian juga ada lagi dengan mungkin dengan di situ Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada Bapak Ibu pematerinya. Oke, baik. Kayaknya Bapak Ibunya ini kayaknya semuanya sudah bisa mengerti dan memahami ya Bapak Ibu. Jadi dengan demikian ya, makasih ya Ibu Ana. Iya Pak. Dengan demikian ya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi selanjutnya. Di sini adalah sesi closing statement. Jadi dipersilakan mungkin buat Ibu Agnes duluan kayaknya nih. Semangatnya itu luar biasa loh. Oke, buat Ibu Agnes dipersilakan Bu untuk closing statement. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kita dalam seminar pendidikan. Ya, yang ingin saya katakan bahwa kita jangan stuck untuk berkembang. Jadi mari kita terus bergerak, berkarya untuk memajukan pendidikan, apalagi di pulau-pulau ini Bapak Ibu, jangan jadikan listrik dan
jaringan internet sebagai penghambat, tapi mari kita jadikan sebagai tantangan untuk kita bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi para siswa dan siswi kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali closing statement dari Ibu Agnes. Oh ya, Bapak Ibu, dipersilakan untuk bagi Bapak Ibu bisa diberikan aplaus virtualnya. Oke, Ibu Yesi. Iya, baik. Sebentar ya, Pak. Oh, kita pakai, oh ya baik Ibu Yesi, ini kita pakai mungkin kita pakai masuk itu Ibu Yesi bisa pakai akun belajar.id kayak gitu. Jadi di link daftar hadirnya ini memang kita pakai Google Form dari link akun belajar.id. Jadi kalau Ibu Yesi mau masuk untuk mau mengisi daftar hadirnya perlu masuk pakai akun belajar.id, jangan dipakai yang lainnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut dengan closing statement-nya dari Ibu Raisa. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Pak. Di akhir pertemuan kita ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung bersama kami di dalam webinar ini. Yang ingin saya sampaikan adalah mari terus bergerak, mari terus berjalan, karena tertinggal hanyalah dimiliki orang-orang yang tidak berjalan. Demikian Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Raisa, luar biasa closing statement-nya. Kita berikan aplaus lagi atau emot-emot yang lainnya Bapak Ibu. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya langsung saja saya berikan closing statement-nya Bapak Ibu. Karena dari Ibu Agnes dan Ibu Raisa sudah, jadi saya berikan closing statement-nya. Nah, mari sahabat teknologi, kita jadikan inovasi pembelajaran untuk kita mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar sesi pertama di hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat dan selalu sukses selalu Bapak Ibu. Kita masuk pada tahapan yang paling terakhir ya Bapak Ibu. Kita coba di open kameranya ya Bapak Ibu, dikasih nyala, kita foto bareng dulu Bapak Ibu. Open kameranya tolong Bapak Ibu ya. Kita foto bareng dulu. Gayanya yang manis-manis. Oke. Oh. Sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin Ibu Agnes bisa nggak sih di screenshot layarnya? Kebetulan ini. Bentar Pak, soalnya Chromebook agak lola. Iya sih, kalau begitu juga Ibu Raisa dipersilakan mungkin bisa. Oke, siap Pak. Oke, bisa disiapkan smile-smilenya, senyum-senyum manisnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan webinar sesi pertama, inovasi pembelajaran teknologi sahabat teknologi Provinsi Maluku, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa Bapak Ibu di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Ibu Raisa, Ibu Agnes. Terima kasih, Bapak Pak. Ibu. Makasih Pak Fred. Terima kasih, Bapak Ibu. Sukses ya Bapak Ibu. Sukses selalu buat. Oh ya, makasih Ibu. Ibu Raisa, ini nanti hasil screenshotnya itu nanti dikirimkan ke grup ya. Oke, baik, siap. Oke, baik. Jangan Izin lupa. ya Bapak Ibu. Oh ya, Siap, dipersilakan Ibu. Ibu Agnes ini boleh tahu di Tayando ya? Iya, Pak. Tayando Tam atau Tayando apa ini? Tayando Hoyel, Pak. Oh, Tayando OIL ya, jarak dari Iya, pernah ke sana sih, pernah ke Tayando OIL. Iya, Pak. Jauh, Pak. Dari Kota Tua. Itu lumayan lah. Jadi dari itu singgahnya itu di Dula dulu. Baru kemudian naik ke speed kalau tidak salah itu. Ya, kalau sekarang naik ferry singgah di kecamatan, baru naik speed ke pulau sebelah. Oh, Pak. luar biasa. Salut juga buat Ibu Raisa. Waduh, sukses selalu Ibu. Biar jangkauannya memang jauh, tapi ya harus kita semangat sajalah kayak gitu, Bapak Ibu. Ini kayaknya saya stop rekaman deh. Nanti dibagikan ya Pak di grup. Oke, selalu siap Ibu. Nanti saya bagikan ke grupnya. Ini grup yang mana nih? Grup yang besar atau? Grup sesi 1 Pak. Oh ya, Ibu Agnes itu ada yang minta itu di kolom chatnya itu minta link absennya itu. Itu link absen yang Ya itu dibuatnya itu link absennya yang dibuatnya itu pakai akun belajar.id kalau nggak salah. ya pakai akun belajar ID Pak. Oh iya, berarti Ibu Vera bisa nanti saya kirimkan lagi ya ulang ya Bu untuk linknya. Nanti baru Ibu Vera masuk pakai akun belajar.id-nya. Kayak gitu. Ya Pak, siap Pak. Oke, Ibu Vera. Saya rekaman.